Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Kristianto dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika dengan NRP 13022-3005. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap kualitas lingkungan. Topik-topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian sampah menurut KBBI dan para ahli. Yang kedua, penyebab persoalan sampah yang tidak kunjung selesai. Yang ketiga, pengaruh sampah bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Yang keempat, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi persoalan sampah. Yang kelima, solusi untuk menanggulangi persoalan sampah. Yang keenam dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sampah. Secara umum, sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik atau rumah tangga maupun industri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sendiri, sampah adalah benda atau materi yang tidak dikehendaki lagi dan biasanya dianggap tidak berguna sehingga dibuang. Sampah dapat berupa benda atau material termasuk limbah organik, contohnya sisa makanan, limbah anorganik, contohnya kertas, plastik, logam, dan kaca, serta bahan berbahaya, contohnya limbah kimia atau medis. Pengertian sampah sangat bervariasi sesuai pemikiran dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut Setio Purwendro, sampah merupakan bahan yang padat telah dibuang dari aktivitas rumah tangga, hotel, pasar, industri, dan aktivitas manusia lainnya sehingga sampah juga dapat diartikan sebagai sampingan dari aktivitas manusia yang tidak terpakai. Yang kedua, menurut Kodwatik tahun 2003, sampah merupakan limbah padat atau setengah padat dari hasil kegiatan manusia, hewan, atau tumbuhan atau kegiatan perkotaan. Yang ketiga, menurut Azwar 1990 menerangkan dalam bukunya bahwa sampah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dipakai, dipergunakan, disenangi sehingga harus dibuang. Yang keempat, menurut SKSNIT 13.1990F, sampah adalah limbah padat baik yang terdiri dari zat organik maupun anorganik yang dikelola dengan komponen-komponen subsisten yang saling mendukung, berinteraksi, dan berhubungan satu dengan yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab persoalan sampah yang tidak kunjung selesai. Penyebab utama dari persoalan sampah yang tidak kunjung selesai dari tahun ke tahun adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas lingkungan. Menurut Ketua Umum The Society of Indonesian Environmental Journalists atau SIEJ, Joni Aswira Putra, belum ada kesadaran warga untuk mengelola sampah. Hal ini disebabkan karena sampah dianggap sebagai sesuatu yang tidak berharga dan tidak penting setelah produk dalam kemasan dikonsumsi. Tetapi hal ini didukung dengan minimnya penegakan hukum dan anggaran pengelolaan, serta tidak ada panduan dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya sanksi yang benar-benar ditegakkan bagi pelaku yang membuang sampah secara sembarangan. Padahal, undang-undang mengenai sampah sudah diterbitkan di berbagai negara. Undang-undang ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh berbagai negara, seperti Jerman, Swedia, Norwegia, dan lain-lain. Tetapi ada pula negara-negara yang masih menganggap remeh masalah ini. Salah satunya adalah Indonesia. Kementerian Kelingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyebut timbulan sampah nasional pada tahun 2002 mencapai 69,2 juta ton yang mayoritas berasal dari rumah tangga. Dari total sampah yang dihasilkan itu, 35,48%-nya masih belum terkelola dengan baik. Sampah sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Yang pertama bagi ekosistem, yaitu terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara. Bukan hanya sampah yang berbentuk cairan atau limbah saja yang dapat mengakibatkan pencemaran air, tetapi sampah plastik yang bentuknya utuh atau sudah hancur membentuk partikel-partikel kecil juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran air. Hal ini terjadi karena plastik mengandung zat-zat kimia yang dapat mencemari air, serta meracuni dan merusak habitat makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Racun yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup ini dapat menjadi racun bagi manusia apabila hewan laut yang terkena pencemaran tersebut dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, zat kimia dari plastik juga dapat masuk ke dalam lapisan tanah dan mengakibatkan tanah tersebut menjadi tidak subur. Zat kimia juga dapat masuk ke dalam tumbuhan seperti sayur dan tumbuh-tumbuhan yang ditanam di sekitarnya. Apabila hal ini terjadi, kemudian sayur dan tumbuhan tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka racun yang tergantung dalam zat kimia tersebut dapat menjadi parasit dalam tubuh manusia. Tidak hanya proses pembuangan sampah yang dapat mencemari lingkungan, tetapi juga dari proses pengolahannya. Apabila proses pengolahannya tidak dilakukan dengan baik, maka hal ini juga dapat mencemari lingkungan. Contohnya adalah pembakaran sampah. Hal ini memang berhasil mengurangi sampah yang ada, tetapi hal ini justru menambah polusi udara yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim di seluruh dunia. Selanjutnya,
juga dapat mengganggu kesehatan manusia. Zat-zat kimia yang terkandung dalam sampah dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, antara lain kanker, perusakan organ, gangguan pertumbuhan janin dan anak. Plastik mengandung berbagai senyawa kimia beracun yang menghasilkan zat karsinogenik yang dapat memicu terjadinya kanker, seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker prostat, dan kanker testis. Senyawa-senyawa kimia tersebut bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara, makanan, minuman yang sudah tercemar limbah plastik sebelumnya. Paparan logam berat dan mikroplastik dapat menyebabkan kerusakan kulit dan memicu terjadinya kerusakan organ dalam tubuh, seperti gangguan syaraf, masalah pencernaan, gangguan pernapasan, dan gangguan kelenjar endokrin, misalnya penyakit tiroid. Selain itu, zat kimia dalam plastik juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan fungsi ginjal dan hati. Paparan zat kimia beracun dari sampah plastik juga membahayakan bagi ibu hamil, janin, dan anak-anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan zat kimia beracun dalam sampah plastik dapat mengakibatkan resiko terjadinya gangguan tumbuh kembang pada janin dan anak. Zat kimia seperti ftalates dan bisphenol A yang biasanya mengontaminasi alat dan tempat makan serta mainan anak ternyata memiliki risiko mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ibu hamil yang sering terpapar zat kimia dari sampah plastik juga berisiko tinggi mengalami keguguran, bayi terlahir prematur, atau adanya penyakit bawaan lahir pada janin yang sedang dikandung. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi persoalan sampah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia per Januari 2023, sedikitnya ada 209 pelaku kewirausahaan sosial yang bergerak di bidang pengurangan dan penanganan sampah di Indonesia, seperti toko curah atau bulk store, bisnis isi ulang, bisnis barang bekas pakai, serta pengumpulan dan daur ulang sampah. Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar menyampaikan, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah terus berinovasi untuk mengelola sampah. Berbagai terobosan itu dimulai dari penetapan sampah plastik sekali pakai pada tahun 2016, peta jalan pengurangan sampah oleh produsen pada tahun 2019, hingga pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos. Salah satu upaya yang paling mudah untuk dilakukan adalah daur ulang. Tetapi sayangnya, tidak banyak orang yang mau untuk melakukan daur ulang sampah, karena hal ini membutuhkan pengorbanan waktu dan tenaga yang lebih, sehingga seringkali dianggap tidak efisien. Selanjutnya yaitu solusi yang terbaik saat ini untuk menanggulangi persoalan sampah adalah pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang membuang sampah sembarangan. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda atau hukuman penjara tergantung jumlah dan tempat di mana sampah itu dibuang. Sanksi ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak di mana semua pihak di dunia wajib untuk mematuhi peraturan dan akan menerima sanksi serius dari pemerintah apabila tidak dilakukan dengan benar. Pemerintah juga dapat memberikan peraturan tambahan mengenai penggunaan bahan yang digunakan oleh produsen. Pemerintah dapat membatasi jumlah bahan yang tidak dapat didaur ulang tiap produsen dan menyarankan produsen untuk lebih banyak menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengelola sampah secara rutin sehingga masyarakat dapat membuang sampah dalam kondisi yang aman. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan seminar gratis di berbagai daerah mengenai cara mengelola sampah dengan baik dan benar, menyebarkan poster-poster tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan di berbagai tempat, dan lain sebagainya. Karena selain kerja keras dari pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam penanggulangan sampah. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah persoalan sampah sebenarnya adalah persoalan kecil yang dapat diselesaikan dengan mudah, tetapi kurangnya kesadaran diri dalam masyarakat dan ketidaktegasan pemerintah dalam menetapkan peraturan menyebabkan persoalan ini tidak kunjung selesai, justru menjadi semakin memburuk dari tahun ke tahun. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah seringkali diajukan dan dianggap tidak penting karena kurang tegasnya sikap pemerintah dalam menangani hal ini. Pemerintah hanya menetapkan peraturan tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Padahal, sampah yang selalu dianggap remeh oleh masyarakat membawa dampak negatif bagi manusia dan ekosistem, seperti pencemaran lingkungan, rusaknya ekosistem, dan timbulnya berbagai jenis penyakit. Dampak negatif ini akan menjadi semakin besar apabila persoalan sampah masih belum bisa ditanggulangi dengan baik pada masa sekarang. Lingkungan akan menjadi semakin tidak nyaman untuk ditinggali dan bumi akan menjadi semakin rusak. Upaya yang bisa dilakukan yaitu adalah dengan menegaskan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, menyebarkan poster tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan di berbagai tempat, dan lain sebagainya.
Apabila kesadaran diri masyarakat terhadap persoalan sampah menjadi semakin membaik, maka masyarakat dapat tumbuh menjadi masyarakat yang berperan aktif dalam pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata saya. Terima kasih.